Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fathahillah, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Di sini, kelompok kami akan membahas tentang konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia. Tapi sebelum masuki materi, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Arigan Nur Insanul Arif, lalu ada M. Rofi Akila Ifat, Firly Azara, Nia Ratu Soleha, Cinta Pratama Wijayanti, Ica Anggraini, Sela Amelia, Tatia Kurota Ayun, Dela Kurnia. Baik, langsung saja kita ke materi pertama yang akan dibahas oleh rekan saya. Buku ini memberikan penjelasan yang komprehensif tentang konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia. Profesor Dr. Jimli Asyidiki sebagai seorang ahli konstitusi membagi buku ini menjadi beberapa bagian yang sistematis dan mudah dipahami. Bagian yang pertama membahas definisi dan teori konstitusi serta peran konstitusi dalam sistem hukum dan politik. Menurut Brian Thompson, konstitusi adalah suatu dokumen yang memuat peraturan-peraturan bagi berjalannya suatu organisasi. Organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya. Constitutions menurut Ivo Ducacek mengidentifikasi sumber, tujuan penggunaan dan pembatasan kekuasaan umum. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Seperti yang dikemukakan oleh C.J. Friedrich, konstitusionalisme adalah sebuah sistem yang melembaga yang melakukan tindakan pemerintah secara efektif dan teratur. Selanjutnya dalam buku ini penulis juga membahas mengenai perubahan Undang-Undang Dasar mulai dari bentuk perubahan di mana pada tahun 1949 ketika bentuk negara Republik Indonesia diubah menjadi negara serikat atau federasi, diadakan penggantian konstitusi dari Undang-Undang Dasar 1945 ke Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Pada tahun 1950 ketika bentuk negara Indonesia diubah lagi dari bentuk negara serikat menjadi negara kesatuan, Konstitusi RI 1949 diganti dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Kemudian prosedur perubahan di mana kalau Undang-Undang Dasar itu hanya memuat garis besar ketentuan yang bersifat umum, maka konstitusi itu juga kadang-kadang disebut supel dalam arti lentur dalam penafsirannya. Makin ringkas susunan suatu undang-undang dasar, makin umum dan abstrak perumusannya, maka makin supel dan fleksibel penafsiran undang-undang dasar itu sebagai hukum dasar. Dan yang terakhir, 4 perubahan pertama, di mana perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 disahkan dalam sidang umum MPR Republik Indonesia yang diselenggarakan antara tanggal 12 sampai dengan tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan kedua yaitu tanggal 18 Agustus tahun 2000. Cakupan materi yang diubah pada naskah perubahan kedua ini lebih luas dan lebih banyak lagi, yaitu mencakup 27 pasal yang terbesar dalam 2 bab. Perubahan ketiga ini seluruhnya terdiri dari 7 bab, 23 pasal dan 68 butir ketentuan. Kemudian di perubahan keempat telah ditetapkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Perwakilan. Selanjutnya dalam buku ini juga membahas tentang prinsip ketuhanan kemanusiaan dan keadilan. Yang pertama, prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Pertama-tama dirumuskan sebagai salah satu dasar kenegaraan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kalimat pembukaan itu dinyatakan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, rumusan ini berasal dari perkataan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam rumusan Piagam Jakarta yang kemudian diadopsikan sebagai rumusan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mencoret 7 kata tersebut.
Yang kedua, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana telah berhasil dirumuskan dalam naskah perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Dalam rumusan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip kemanusiaan yang dianggap ideal adalah kemanusiaan yang adil, langsung dirangkaikan dengan kata beradab. Kemudian, buku ini juga membahas konsep demokrasi dan nomokrasi. Yang pertama, konsep demokrasi diterapkan dalam berbagai bentuk di seluruh dunia. Namun, dalam sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyatnya. Yang kedua, konsep nomokrasi dan negara hukum. Gagasan tentang negara hukum tidak hanya mencakup istilah-istilah seperti Rechtsstaat dan negara hukum, tetapi juga nomokrasi, yang berasal dari kata nomos dan kratos, yang berarti standar dan kekuasaan. Nomokrasi erat kaitannya dengan supremasi hukum dan kedaulatan hukum, menekankan pentingnya hukum dalam administrasi. Dipopulerkan oleh Alfie Dicey sebagai rule of law, konsep ini menekankan hukum terhadap individu di Amerika Serikat. Selanjutnya, buku ini membahas mengenai organ negara dan pemisahan kekuasaan. Tujuan dari pemisahan atau pembagian kekuasaan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang oleh penguasa. Pembantasan kekuasaan menjadi ciri utama konstitusionalisme yang bertujuan untuk mengendalikan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Konsep ini juga diperkuat oleh prinsip bahwa kekuasaan cenderung untuk menjadi sewenang-wenang dan kekuasaan yang mutlak cenderung menjadi korup. Oleh karena itu, pengaturan dan pembatasan kekuasaan menjadi penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam suatu negara. Lalu, di dalam buku ini membahas perangkat peraturan perundang-undangan yang terdiri dari bentuk-bentuk dokumen hukum, peraturan perundang-undangan pasca sarjana, produk legislatif dan produk administratif, kemudian peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan, produk hukum majelis dan permusyawaratan rakyat, dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, buku ini membahas perangkat peraturan perundang-undangan yang terdiri dari bentuk-bentuk dokumen hukum, peraturan perundang-undangan pasca sarjana, produk legislatif dan produk administratif, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan, produk hukum majelis dan permusyawaratan rakyat, dan tata urut peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, membahas mengenai agenda strategis pembangunan sistem hukum nasional yang terdiri dari penataan sistem hukum, penataan kelembagaan hukum, pembentukan pembaruan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia, permasyaratan dan pembudayaan hukum, dan peningkatan kapasitas profesionalis hukum dan infrastruktur sistem kode etik. Komentar buku ini menunjukkan bahwa konstitusi dan konstitusionalisme sangat penting dalam membangun dan mempertahankan demokrasi di Indonesia. Prof. Dr. Jimli Asidik juga menekankan bahwa konstitusi dan konstitusionalisme harus dipahami, diterapkan secara tepat agar dapat membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Komentar. Dalam laporan ini, kami sebagai pengkaji sekaligus penulis analisis pada buku ini memberikan komentar yang sangat positif terhadap isi buku Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Kami menyatakan bahwa buku tersebut memberikan pemahaman yang mendalam tentang konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia, termasuk evolusi hubungan antara kekuasaan politik dan otoritas agama dalam sejarah.
Kami juga menyoroti pentingnya memperhatikan tingkat abstraksi yang tepat dalam penyusunan Undang-Undang Dasar serta perlunya prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan dalam pembentukan sistem kenegaraan yang adil dan demokratis. Komentar kami menunjukkan apresiasi terhadap kekayaan informasi dan pemahaman diperoleh dan buku tersebut. Kami juga menekankan relevansi mengenal dengan konteks Indonesia, terutama dalam nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip konstitusionalis modern. Dengan demikian, kami mengenal bahwa buku ini memberikan konstruksi yang dan konstitusionalisme Indonesia serta pentingnya prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan dalam pembentukan sistem kenegaraan yang adil dan demokratis.